Shalom. Shalom. Kembali saya ucapkan selamat datang di hadirat Tuhan. Saat ini kita kembali diberikan kemurahan Tuhan untuk dapat menikmati pelayanan Tuhan dalam hari yang saat ini boleh kita peringati adalah hari Pentakosta, di mana turunnya Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada para murid. Sebelumnya saya akan menyapa untuk saudara-saudara saya yang saat ini ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah, yang ada di kota Semarang maupun di kota-kota lain seperti di Batam, seperti di Jakarta, di Kudus, di Sukorejo, dan di Bali, di Papua terutama, yang mungkin saat ini masih belum bisa pulang kembali dan masih belum bisa bersekutu dengan kita bersama di gereja. Namun kembali kita jangan patah semangat, kita tetap percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Mari kita persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita. Kita awali ibadah ini, kita nyanyikan Roh Allah yang hidup.
di sini maupun yang di rumah masing-masing, bersama kita menghadap Tuhan. Sungguh merupakan kasih dan kemurahan Tuhan kalau kesempatan ini kami boleh kembali datang kepada Engkau pada hari yang besar, yaitu hari Pentakosta, di mana 2000 tahun yang lalu rasul-rasul bersama pengikut-pengikutmu telah Kau nyatakan masuk dalam suasana Roh Kudus yang dicurahkan, sehingga mereka mengalami sukacita, damai sejahtera yang tidak ada bandingnya. Demikian pula Tuhan, kami di sini, kami yang di rumah masing-masing juga merindukan hadirnya Tuhan di tengah-tengah kami lewat curahan Roh Kudus pada saat kesempatan ini. Oleh sebab itu kami yakin saat ini Engkau yang sudah hadir sebagai Imam besar yang agung, nyatakan kasih dan kemurahan. Turunlah Roh Kudus di tengah-tengah kami, supaya kami boleh merasakan kuasa dari Tuhan boleh mengalir di dalam tubuh, jiwa, dan roh kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka kami juga menyerahkan ibadah ini kepada Engkau, sebab di saat kami akan menerima kuasa Roh Kudus, urapan-Mu, kuasa-kuasa lain tidak tinggal diam. Itulah kuasa iblis, kuasa kegelapan yang senantiasa memerongrong kehidupan kami, terutama di saat kami akan beribadah. Oleh sebab saat itu juga Tuhan, kami akan menolak kuasa-kuasa itu. Oleh sebab itu kami menyatukan hati untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa setan apapun juga dalam bentuknya, dalam nama Yesus sekarang juga pergi dari tempat ini. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan urapan-Mu, supaya kami boleh mengalami kesejahteraan yang luar biasa dari sorga turun kepada kami pada saat ini, terutama di saat kami akan beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau pakai semua imam-imam yang melayani, Tuhan kuduskan semuanya, sehingga semuanya dipakai Tuhan sebagai alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saat ini kita memperingati turunnya Roh Kudus atas para murid, di mana 2000 tahun yang lalu setelah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan senantiasa menyertai para murid melalui Roh Kudus-Nya. Tuhan menghembuskan Roh Kudus-Nya kepada setiap para murid, dan kita juga percaya juga saat ini Tuhan menghembuskan Roh Kudus-Nya di antara kita. Oleh karena itu harus ada sukacita di antara kita saat ini. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan nama Tuhan. Api Pentakosta, kubur.
percaya karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang hidup, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, melampaui segala akal dari manusia. Hal yang tidak mungkin oleh manusia bisa menjadi mungkin oleh Tuhan selama kita percaya kepadanya. Mari, belum capek toh ya? Untuk saudara-saudaraku yang ada di rumah maupun di tempat lain tentunya belum capek. Mari kembali kita bangkit berdiri, kita pujikan Anggur Baru. mengambil bagian yang terbaik dari kita, mendengarkan firman Tuhan, kita makan makanan rohani untuk iman kita, supaya semakin hari kita semakin bertumbuh di dalam iman. Kita akan pujian lagu menyambut firman
Roh-Mu yang hidup. Sebab Engkau Imam besar yang agung, yang telah naik ke surga, disaksikan oleh banyak orang, dan Engkau berjanji pada hari ke-10
Engkau akan menggenapkan firman-Mu, di mana Engkau akan memberikan bekal kepada semua anak-anak-Mu, yaitu menerima hadirnya Roh Kudus di dalam hidup kami semuanya. Oleh sebab ini merupakan kesempatan yang indah bagi kami, Tuhan, kalau saat kami ini beribadah kepada Engkau, kami merindukan hadir-Mu Roh Kudus untuk memenuhkan kehidupan kami semuanya. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyadari masih banyak kekurangan, banyak kelemahan kami. Maka saat ini kami mohon kemurahan-Mu, berbicaralah kepada kami, supaya semua kekurangan dan kelemahan kami ini bisa kami mengerti dan bisa kami ubah oleh karena pembaharuan lewat firman dan urapan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan menyerahkan suci dan jemaat-Mu di tempat ini maupun di rumah masing-masing saat yang paling berharga ini. Mari Tuhan, bawa kami, urapi kami, supaya kami bisa menerima firman-Mu untuk memperbaharui kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Saat dimohon kemurahan-Mu, Engkau yang sudah ada di tengah-tengah kami, Engkau juga urapi mulut lidah bibir hamba-Mu ini, supaya hamba-Mu bisa menyampaikan kebenaran firman dalam kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Maka kami bersama menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pertama-tama saya sampaikan salam damai sejahtera kepada kita semuanya yang di sini maupun saudara-saudaraku yang ada di rumah masing-masing, baik yang ada di dalam kota Semarang maupun di luar kota Semarang, bahkan di luar Jawa, di Bali, dan juga di Papua. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan saat ini boleh mengalir kepada kita semuanya. Oleh sebab itu, pertama-tama kembali saya sampaikan Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini, pada saat ini, kalau kita benar-benar kembali membaca di dalam Alkitab bahwa ini merupakan hari kedua yang besar bagi kita semuanya, bagi bangsa Israel, sebab ada 3 hari besar di Israel, dan Tuhan berjanji Tuhan justru akan meningkatkan segala sesuatu bagi kehidupan bangsa Israel dan bagi kita semuanya kalau kita merayakannya dengan sungguh-sungguh. Yaitu yang pertama adalah Paskah, kemudian yang kedua adalah Hari Raya Buah Bungaran. Itulah sekarang wujudnya adalah Hari Pantekosta. Dan yang ketiga adalah Hari Pondok Daun, dan arti rohani yang nanti kita akan berjumpa dalam pesta kawin anak domba. Jadi sementara kita sebagai kehidupan Kristen di dunia ini, kita memperingati 2 hari yang besar, yaitu Hari Raya Paskah dan Hari Raya Buah Bungaran atau Pantekosta. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, kita sudah banyak membaca, bahkan kita sudah cukup hafal dengan kejadian pada 2000 tahun yang lalu, di mana murid-murid Tuhan Yesus beserta pengikutnya, yaitu orang Galilea,
mereka bertekun selama 10 hari di Yerusalem. Dan pada saat itu di Yerusalem juga ada peringatan yang besar, sehingga seluruh bangsa Israel yang ada di luar negeri dari Israel, mereka pulang ke Yerusalem untuk merayakan hari yang besar ini. Tentunya hari ini maksudnya adalah hari Pentakosta atau Buah Bularan, merupakan hari yang begitu sangat penting bagi bangsa Israel dan juga penting bagi kita semuanya sebagai bangsa Israel yang rohani. Namun demikian, pada kesempatan ini ya kita akan bersama-sama mempelajari atau merenungkan bagaimana proses daripada Roh Kudus itu turun ke murid-murid Yesus dan pengikut Yesus. Kita akan baca dulu ya, sebagai ayat yang sudah kita hafal, yaitu Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ya, saya pikir ini sudah familiar sekali ayat ini tentang hari Pentakosta. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ya, terima kasih. Kita cukup membaca sampai ayat 7 sebab saya yakin saudara yang di sini maupun yang di rumah masing-masing sudah familiar sekali dengan ayat-ayat ini. Namun pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang prosesnya, ya, proses kehadiran daripada Roh Kudus itu. Ya, kita akan fokus di ayat yang kedua. Ini prosesnya. Ayat yang kedua, coba kita baca kembali Kisah Rasul 2 ayat yang kedua. Ini prosesnya. Ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ya, terima kasih. Di situ ada 3 proses yang pada saat hadirnya Roh Kudus. Yang pertama adalah semua murid dan pengikut Tuhan dalam keadaan duduk. Ya. Semua murid dan pengikut Tuhan dalam keadaan duduk. Tidak ada yang berdiri. Kemudian yang kedua, turunlah dari langit tiupan angin yang keras. Turunlah dari langit tiupan angin yang keras. Kemudian yang terakhir, angin tersebut memenuhi seluruh rumah tersebut. Angin tersebut memenuhi seluruh rumah tersebut. Ya. Kita akan baca bersama. Ya. Yang pertama, semua murid dalam keadaan duduk. Ya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa membayangkan pada saat itu semua bangsa Israel berada di Yerusalem dan seluruh murid atau pengikut Tuhan Yesus yang sebagian besar dari Galilea, mereka duduk dan berada di dalam satu rumah. Mereka disebutkan tidak ada yang berdiri.
mereka dalam keadaan duduk ya, di dalam sebuah rumah. Hal itu sekarang menuju pada rumah Tuhan, menuju kepada rumah Tuhan, dan orang yang berada di dalam rumah itu semuanya duduk, artinya dalam suasana ibadah, dalam suasana ibadah. Dan dalam suasana ibadah itu maka Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Hal ini memberikan satu pengertian kepada saudara dan saya bahwa Roh Kudus itu memprioritaskan, akan memenuhkan kepada sidang jemaat pada saat mereka beribadah, pada saat mereka beribadah, dan lebih spesifik lagi beribadah di dalam gerejanya, bukan di tempat-tempat yang sembarangan. Ya, itu spesifiknya. Jadi Tuhan memprioritaskan bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus, memenuhkan Roh Kudus pada saat sidang jemaat itu beribadah, dan secara spesifik beribadah di dalam rumahnya, di dalam rumah Tuhan. Kita sudah mengenal rumah Tuhan itu ada beberapa. Yang pertama adalah pribadi kita masing-masing, juga rumah tangga kita, juga tempat persekutuan, yaitu gereja lokal yang kita pakai untuk ibadah. Berarti Roh Kudus itu yang pertama dituju adalah rumah yang paling kecil. Itulah kita semuanya, itulah tubuh kita semuanya. Oleh sebab Rasul Paulus bicara kepada jemaat Korintus melalui 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16, disatakan di situ, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait dan bahwa Roh Kudus diam di dalam kamu. Ini jelas sekali bahwa yang pertama kali Tuhan tujukan Roh Kudus itu dicurahkan adalah masuk ke dalam tubuh kita masing-masing. Ya. Kemudian kalau itu saat ibadah, maka satu pribadi itu bisa dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan dalam bahasa Roh Kudus sendiri. Puji nama Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi Tuhan menghendaki pribadi-pribadi yang ada di dalam rumah itu duduk, bukan berdiri. Duduk dalam pengertian yang rohani adalah dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan istirahat. Apanya yang tenang istirahat? Yang istirahat tenang adalah jiwanya, pikirannya. Roh Kudus akan mencurahkan kepada kita semuanya kalau kita selalu dalam hidup dalam ketenangan, hidup di dalam beristirahat akan pikiran dan jiwa kita. Ya, maka Roh Kudus hadir selama kehidupan anak Tuhan. Walaupun saat beribadah, tetapi pikirannya tidak tertuju kepada Tuhan, pikirannya tidak tenang, pikirannya tidak ada perhatian, Roh Kudus tidak akan masuk dan memenuhi pada sidang jemaat. Ya, pertanyaannya, apa yang membuat anak-anak Tuhan itu sulit untuk menerima Roh Kudus? Apa yang membuat anak-anak Tuhan itu sangat sulit sekali atau sukar sekali Roh Kudus itu hadir di dalam hidupnya? Padahal banyak anak Tuhan yang sudah dipenuhkan Roh Kudus, mereka berseru, maka bagaikan asap itu yang tampil di dalam rumah Tuhan. Kenapa? Ada seruan, ada kemuliaan bagi Tuhan lewat mulut-mulut. Tetapi masih banyak di antara anak-anak Tuhan yang lain
masih sulit untuk menerima hadirnya Roh Kudus. Dari sektor mana? Ya, kita masih ingat seorang nabi yang bernama Yesaya. Yesaya ini memang dipakai Tuhan, tetapi pada saat Yesaya berada di dalam bait suci, di lingkungan bait suci, dan seorang Yesaya ini, banyak orang di dalam rumah Tuhan berseru memuliakan Tuhan, bergantian memuliakan Tuhan, maka Roh Tuhan hadir bagaikan asap memenuhi daripada gereja itu. Tetapi apa yang terjadi pada Yesaya? Kenapa Yesaya tidak dalam urapan Roh Kudus? Mari kita baca, ya. Yesaya pasal 6. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ya. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Serafim, para malaikat, ya, berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutup kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Perhatikan ketiga. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Penyembahan yang luar biasa. Di dalam gereja Tuhan terjadi penyembahan yang luar biasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Seperti 24 tua-tua menyembah Tuhan. Mereka sungguh-sungguh, tidak ada yang setengah-setengah. Mereka sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Maka yang terjadi, maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Rumah Allah penuh dengan asap. Roh Kudus hadir dengan luar biasa, memenuhi ruangan itu. Tapi apa yang terjadi pada Yesaya? Ya, 5. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Ya, aku mati. Sebab aku ini seorang yang najis. Aku ini seorang yang najis bibir. Terus, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Ya, terus. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan. Tetapi mataku bisa melihat kemuliaan yang dinyatakan dalam bait suci itu, tetapi bibirku najis. Kata Yesaya. Terus, tetapi seorang dari pada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara. Di tangan malaikat ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Terus, ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, ya, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Ya, terus. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. 8. Lalu aku dengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ya. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Amin. Yesaya pada saat melihat suasana surga hadir di dalam bait Allah, di dalam gereja Tuhan sekarang, bersaut-sautan menyembah Tuhan, bersaut-sautan memuliakan nama Tuhan. Kudus, kuduslah bagi Tuhan, Tuhan kemuliaan dan sebagainya. Yesaya cuma belum bisa melihat kemuliaan itu, tapi dia tidak bisa mengalami. Ya. Jadi di sini bisa diambil suatu kesimpulan yang pertama, yaitu bahwa Roh Kudus hadir itu dimulai dari penyembahan yang bersaut-sautan, penyembahan yang benar untuk kemuliaan Tuhan. Ya, di situ sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan hadir. Ya, jadi kalau kita pas ibadah, kita suka menyaut, bersaut-sautan menyembah Dia. Oh, Roh Kudus, Dia akan hadir. Tetapi ada masalah. Masalahnya di Yesaya sendiri sebagai seorang nabi yang besar. Ya, di situ justru dia mengatakan, celakalah aku, karena mulutku, bibirku najis. Kita lihat kenapa najis? Kenapa najis? Di situ disebutkan, ya, ayat 5,
Ayat 6, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Ini bicara lingkungan, penghambat yang besar, di mana kita tidak bisa dipenuhi oleh Roh Kudus, walaupun hati kerinduan kita itu begitu rindu sekali untuk terima curahan Roh Kudus, karena faktor lingkungan. Ya, lingkungan yang tidak mendukung, lingkungan yang najis bibir, itu lingkungan yang banyak omong, lingkungan yang omongannya kotor dan sebagainya, sehingga menjadi mulut itu menjadi najis. Ini suatu hal yang tidak bisa kita hindari. Ini suatu penghalang besar kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang banyak bicara dan bicaranya tidak baik. Itu penghalang yang sangat besar, yang tanpa sadar roh daripada itu, roh najis bibir itu bisa mengalir kepada kita semuanya, yang menyebabkan bibir kita, mulut kita, lidah kita ini menjadi tidak baik. Itu penghalang yang sangat besar. Sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau Yesaya mendapatkan kemurahan di mana bara atau api yang dibawa malaikat itu ditempelkan pada bibir Yesaya, sehingga Yesaya bibirnya tahir atau sembuh, itu suatu kemurahan. Sehingga pada saat dia sembuh, Tuhan mengatakan, siapa yang akan melayani aku? Yesus mengatakan, aku siap melayani. Artinya, aku siap untuk bekerja, untuk memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Maka disitulah Roh Kudus mengurapi, memenuhkan hidup Yesaya. Jadi kalau saudaraku yang dikasih Tuhan, ya kita mungkin berpikir banyak, ya. Dan firman Tuhan mengatakan, semakin banyak bicara, banyak yang harus dipertanggungjawabkan. Itu adalah 100% benar. Karena apa? Penghambat daripada Roh Kudus yang pertama adalah dari mulut kita. Sebab itu kita hati-hati, jangan sampai kita suka bercampur dengan orang-orang yang mulutnya bocor, yang kata-katanya tidak baik, kata-katanya tidak membawa berkat. Kita belajar menghindar, jangan sampai kita terpengaruh. Oleh sebab itu Rasul Yakobus juga bicara tentang hal ini, bagaimana lidah itu sangat sulit dikendalikan. Ya, Yakobus 4 ayat 5 sampai 6 saja. Yakobus pasal 4 ayat 5 sampai 6 saja. Ya, di situ banyak ayat disebutkan, tapi kita ambil ayat pokoknya saja. Ya, Yakobus pasal yang ketiga, ya, ayat 5 dan ayat yang ke-6. Pasal yang ketiga. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Ya. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ya, terus. Lidah pun adalah api. Lidah itu api, terus. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Haleluya, puji Tuhan. Mesti kita hati-hati saudaraku semuanya yang rindu dipenuhkan Roh Kudus. Ya, nanti kita akan mengarah ke sana. Apa gunanya Roh Kudus bagi saudara dan saya? Ya, kita belajar kendalikan mulut dan lidah kita. Jangan sampai mulut dan lidah ini terpengaruh dengan gaya bahasa di luar gereja, ya, yang notabene tidak ada berkatnya sama sekali. Ya, kita belajar itu merupakan hal daripada kehidupan yang duduk disebutkan ada kehidupan anak Tuhan yang selalu cinta ibadah sampai dengan Roh Kudus itu ditandai dari mengendalikan lidah atau bibir kita masing-masing. Ya, itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, ya, begitu murid-murid Tuhan Yesus duduk dengan baik, mereka tidak bicara, tetapi mereka memuliakan Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, bahkan sampai selama 10 hari. Maka pada hari yang ke-10 Tuhan nyatakan, turunlah dari langit tiupan angin yang keras. Tiupan angin yang keras. Coba dibaca kembali ya. Kisah Rasul 2 ayat yang kedua. Ya. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah Kisah Rasul pasal 2 ayat yang kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Amin. Di situ dimulai prosesnya. Setelah mereka duduk dengan baik, memuji memuliakan Tuhan, turun itu dari langit bunyi seperti tiupan angin yang keras. Seperti tiupan angin yang keras. Ya, puji Tuhan. Sayang sekali saudaraku, pada tahun ini kita tidak ada doa 10 hari. Ya, kita tidak ada bertekun 10 hari dalam doa penyembahan karena situasi yang seperti ini. Tetapi hal itu ya merupakan satu hal yang harus kita lakukan karena ya kita semuanya menghindari sesuatu yang tidak baik dengan adanya COVID-19. Tetapi kita kembali saudaraku, ya kita fokus kembali, ya walaupun kita tidak ada ibadah 10 hari, tetapi Tuhan mengerti keadaan itu, maka Tuhan kembali melihat hati dan jiwa kita. Kalau hati dan jiwa kita tetap merindukan hadirnya Roh Kudus, ya tidak mustahil kita semuanya akan diperlukan Roh Kudus. Dan disitu dinyatakan bahwa kehadiran Roh Kudus itu dimulai dengan turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras. Seperti tiupan angin yang keras. Kalau angin yang keras kita tahu tornado, sakal, angin sakal dan sebagainya, atau angin bahorok yang terkenal di Sumatera dan sebagainya. Masing-masing daerah punya nama, ya, angin yang keras itu. Dan saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, kita lihat di sini saya akan mengajak saudara merenungkan proses ini. Ya, yang pertama adalah dilihat dari sektor kedatangannya. Kedatangan daripada Roh Kudus itu ditandai dengan datangnya angin yang keras bunyinya. Ya, keras. Keras berarti hebat. Keras bunyinya berarti hebat. Ya, tetapi yang luar biasa, angin yang keras sampai berbunyi itu tidak membuat satu bangunan pun roboh dan rusak. Tidak membuat satu pribadi atau rumah atau bangunan atau benda yang di sekitar situ rusak, sama sekali tidak. Itu Roh Kudus. Hal ini memberikan satu pengertian pada kita semuanya. Roh Kudus yang hadir itu tidak akan merusak kita semuanya. Justru membangun. Justru membangun. Ya. Dan di situ kalau kita lihat kehadirannya juga dikatakan tiba-tiba. Ya, suddenly, tiba-tiba. Ya, tidak ada rencana, tidak direncanakan, tidak diprediksikan, tidak diperhitungkan oleh otak dan akal manusia. Roh Kudus hadir. Hal ini mengajarkan pada kita semuanya bahwa Roh Kudus itu tidak bisa dipelajari oleh manusia, tidak bisa dijadikan pelajaran oleh manusia, tidak bisa yang diprediksikan sesuai otak manusia. Ya, kalau ya di antara kita ada yang belajar bahasa Roh Kudus, maka itu bukan Roh Kudus, tetapi ya suatu
hasil dari apa yang kita pelajari pada saat kita mengatakan bahasa roh. Tapi itu bukan Roh Kudus, tetapi Roh Kudus yang dari Tuhan itu benar-benar tidak ada yang bisa memprediksi atau tidak ada yang merencanakan sama sekali. Hadir dengan tiba-tiba, hadir memenuhkan kita, sehingga kalau Roh Kudus itu keras, itu menghantam kehidupan kita supaya kita menjadi semakin lembut. Ya, sesuatu hal yang kuat kalau ditekan dengan benda yang sangat keras, maka dia terpecet sehingga tidak ada kemampuan lagi. Artinya Roh Kudus itu membentuk kehidupan anak Tuhan itu semakin rendah hati, semakin rendah hati, bukan semakin tinggi hati, bukan semakin sombong. Tapi Roh Kudus yang keras itu justru membangun kehidupan anak-anak Tuhan semakin rendah hati. Ya. Oleh sebab itu, Rasul Petrus hanya memberikan satu jawaban kepada orang-orang Israel saat mereka bertanya bagaimana kelanjutan daripada kami setelah mengikut Yesus, percaya pada Yesus. Apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus? Kita baca saudaraku di dalam Kisah Rasul 2 ayat 38. Simpel saja Rasul Petrus untuk supaya jemaat Tuhan, jemaat yang awal itu semuanya menerima kehadiran Roh Kudus di dalam hidup mereka semuanya. Apa yang dijawab oleh Rasul Petrus? Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Petrus hanya singkat, bertobatlah. Hendaklah kamu dibaptis. Dibaptis bicara meninggalkan hidup yang tidak baik pada waktu lama, masa lalu. Cuma itu. Jadi kalau mereka sudah bertekun di dalam rumah itu selama 10 hari, mereka semuanya dalam keadaan yang sudah bertobat. Mereka benar-benar meninggalkan cara hidup lama mereka, dan mereka sepenuhnya pikiran dan hati mereka tertuju kepada Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus hadir di dalam pribadi mereka semuanya. Jadi sebenarnya sangat simpel, saudaraku. Di saat kita ibadah, kita sudah mengalami pertobatan, kita mengalami suatu hal untuk meninggalkan hidup lama kita, cara hidup lama kita. Mungkin dulu kita tidak baik, mungkin kita sombong, mungkin kita pemarah dan sebagainya. Kalau kita tinggalkan, Tuhan nyatakan itu. Jadi sebenarnya tidak sulit untuk terima Roh Kudus, tetapi justru kita sendiri ini yang kadang-kadang untuk meninggalkan karakter lama kita itu kita tidak mau. Itu penghalang yang besar bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Itu Roh Kudus walaupun keras, dia tidak merusak. Berbeda dengan angin yang keras di dunia ini. Angin sakal, angin tornado, angin bahara, angin apa lagi ya? Dia datang, anginnya berputar-putar, mencari siapa yang bisa dimakan. Maka pada saat putaran ini lewat, semua bangunan, rumah atau benda-benda yang terkena angin itu akan rusak semuanya. Beda sekali. Beda sekali. Ini berikan satu pengertian pada kita semuanya bahwa kekerasan Tuhan dan kekerasan dunia itu sangatlah berbeda. Kekerasan Tuhan mengarahkan kehidupan kita menjadi sebuah bangunan yang dibangun yang indah. Tetapi kekerasan dari dunia ini menghancurkan kita semuanya. Berbeda. Artinya mungkin kelihatannya suaranya sama, tapi hasilnya berbeda. Puji Tuhan. Sekarang kalau kita tinjau dari bentuknya, tadi tidak dari kedatangannya. Ditinjau dari kedatangannya tadi seperti itu. Sekarang kita lihat dari bentuknya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa bentuk dari Roh Kudus
yang datangnya keras, ya seperti tiupan angin yang keras itu, menghasilkan karakter yang lembut, ya, menghasilkan karakter yang lembut. Roh Kudus itu suka kelembutan, ya, kelembutan. Semakin kita dipenuhkan Roh Kudus, hati dan jiwa kita semakin lembut. Seperti Tuhan Yesus, akulah lemah lembut dan rendah hati. Sama dengan Tuhan Yesus, karena roh itu miliknya Tuhan Yesus sendiri. Ya, oleh sebab itu pada saat ada masalah ya di Galatia, apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada orang Galatia? Coba kita baca Galatia pasal 6 ayat yang ke-1. Ini kita lihat bentuknya Roh Kudus itu, ya. Galatia 6 ayat yang ke-1. Ya. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, ya, maka kamu yang hidup di dalam roh, kamu yang rohani, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Rohnya lemah lembut, bukan roh yang kasar, bukan roh yang sombong, tapi roh yang rendah hati, roh yang lemah lembut. Terus sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. ya, puji Tuhan, terima kasih. Ini Roh Kudus. Semakin Roh Kudus memenuhi kita, kita semakin lembut, saudara. Semakin rendah hati. Mungkin kalau kita dasarnya adalah kasar, mungkin orang Batak dan sebagainya, tetapi jiwa hatinya lembut. Mungkin perkataannya tuh pior, ya keras, tapi Tuhan melihat hatinya lembut sekali. Jadi kehidupan anak Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus semakin rendah hati dan lemah lembut. Ya, itu makanya Rasul Paulus bicara kepada jemaat Galatia dalam menasihati juga dengan roh yang lemah lembut. Roh Kudus lemah lembut. Ya, itu. Sekarang kita bedakan. Kalau roh dunia bagaimana? Apakah lemah lembut roh dunia? Ya, kita lihat Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 2 itu, ini roh dunia. Ya, roh dunia. Ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya, terus Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Terus karena kamu mentaati penguasa kerajaan kasar, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. rohnya roh durhaka. Roh dunia itu roh durhaka. Durhaka itu membangkang, ya, tidak ada kerendahan hati, hatinya keras. Mungkin orangnya ini orang yang dikatakan orang Jawa, ya kalem, tapi hatinya membaca keras. Sama itu juga seluruh dunia. Ya. Roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka yang membuat rohaninya mati. Jadi kita mesti tahu, saudaraku, kita ini sekarang yang ada di dalam hidup kita ini roh Allah atau roh dunia. Kalau roh Allah kita tunduk, lembut, ya selalu tunduk pada firman Tuhan. Tetapi kalau yang ada adalah roh dunia, kita suka protes, kita suka membangkang, dikatakan itu durhaka. Maka ini merupakan satu pengertian dari Tuhan kepada saudara-saudara. Kalau kita semuanya merindukan Roh Kudus hadir seperti pada hari Pentakosta seperti ini, kita lihat hati kita masing-masing. Yang ada di dalam hati kita, jiwa kita, roh yang mana? Kita bisa membedakan. Ya, sudah ada kelembutan, ada kerendahan hati, atau kita suka membangkang, atau kita suka yang mudah sekali emosi. Ya, kita katakan sampai durhaka. Ini bentuknya. Jadi kita lihat dari datangnya, sekarang bentuknya, sekarang hasilnya. Hasilnya bagaimana? Hasil dari kehidupan yang rendah hati dan lemah lembut, hasilnya adalah Kisah Rasul 2
ayat 3 dan 4. Ya, ini hasil mereka yang lemah lembut, mereka yang bertobat, mereka yang diampuni dosanya. Hasilnya ini, Kisah Rasul pasal 2 ayat 3 sampai ayat yang ke-4. Ya. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Hasilnya adalah api-api dengan lidah-lidah api itu hingga pada murid-murid Tuhan semuanya. Sampai orang-orang mengatakan, ini kan orang Galilea. Kenapa mereka bisa berbicara dengan bahasa kita? Mengapa? Begitu luar biasa, begitu hebat. Siapa ini? Kan orang-orang yang bodoh, orang-orang tidak terbelajar. Tapi dalam kenyataannya mereka bisa berbahasa di berbagai-bagai bahasa. Mereka bicara untuk memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Dan ada suatu semangat yang luar biasa pada saat mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini memberikan suatu hal yang luar biasa kepada kita semuanya. Yang dulu kita tidak ada kemampuan sama sekali, Tuhan berikan kemampuan yang luar biasa kepada kita semuanya. Itu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus luar biasa bagi kita semuanya. Jadi kalau kita merindukan Roh Kudus, maka sama halnya kita ingin diperbaharui oleh Tuhan. Kita ingin diciptakan ciptaan baru oleh Tuhan. Maka segala sesuatu yang ada dalam kita, bagaikan Tuhan membangun bangunan yang baru, maka menjadi kesukaan bagi Tuhan. Dan tentu manusia juga akan melihat kita, karena kita mulai rendah hati, kita lemah lembut, kita tunduk pada firman Allah, kita berbuat baik dan sebagainya, suka berbuat kasih dan sebagainya. Orang lain pun juga akan tertarik kepada kita. Ya, Tuhan mau menciptakan baru. Saudara, kalau tadi bicara pada saat Tuhan menyatakan Roh Kudus, itu Dia bagaikan lidah-lidah api. Tetapi lidah api itu tidak membakar tubuhnya menjadi hangus, tapi justru memberikan satu kekuatan yang luar biasa. Kita lihat Musa. Pada saat Musa mau dipakai Tuhan, pada saat dia menggembalakan kambing mertuanya, yaitu Yitro, maka di situ Musa mulai dipakai Tuhan itu setelah dia datang kepada api yang hidup di semak-semak, tapi semak itu tidak terbakar. Itu dimulai. Artinya Roh Kudus kelihatannya kita terbakar, tetapi kenyataannya kita tidak akan hangus. Justru disitulah tempat kekudusan ilahi. Coba kita baca Keluaran 3 ayat 1 sampai 5. Kita baca. Ini Musa saat mulai dipakai Tuhan. Keluaran 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Terus ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Terus lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Terus lalu ia melihat. Lalu Musa datang dan melihat. Terus dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak menghanguskan. Terus Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak itu? 4. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. 5. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Terima kasih. Jadi justru api yang datang dari Tuhan, hasil daripada kehidupan yang dikuasai oleh Roh Kudus itu, akan hidup di dalam api.
Api yang tidak menghanguskan tubuh kita, tetapi justru menyucikan kita semuanya. Ya, menyucikan kita semuanya. Dan di situ kita mulai dipakai oleh Tuhan dalam berbagai-bagai bidang yang Tuhan berikan, percayakan pada kita semuanya. Jadi tanpa sadar, hadirnya Roh Kudus itu memberikan kesempatan kita seluas-luasnya untuk bekerja di dalam Tuhan dalam bidang masing-masing, dan di situ Tuhan sendiri sebagai bosnya. Kalau kita bekerja di suatu perusahaan, kadang kita kalau diterima di suatu perusahaan kita sudah bangga. Oh, puji Tuhan, aku diterima di perusahaan ini yang luar biasa. Kami berjuang luar biasa. Kan begitu. Ya, ada suatu kebanggaan dalam pribadi kita. Tetapi kadang-kadang aneh juga. Kalau kita dipakai Tuhan dalam ya pekerjaan Tuhan, di mana bosnya adalah raja di atas segala raja, Tuhan segala Tuhan, bos di segala bos. Tapi kadang kita malah tidak suka. Ini anehnya kita. Lebih hebat mana bos kita dengan Tuhan Yesus? Jadi kadang-kadang aneh. Kita anak-anak Tuhan. Kalau itu orang di luar Tuhan, beda. Tapi kita anak-anak Tuhan. Mestinya kalau kita dipakai Tuhan, ya di bidang sesuai dengan kehendak Tuhan, di bidang masing-masing, jadi kita juga bangga sekali. Karena yang mempekerjakan kita adalah bos di antara bos, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tetapi yang aneh, kadang-kadang kita ini kok tidak suka. Loh, aneh kan? Padahal saudara di tempat kerja, bosnya orang dunia, ya, saudara bangganya luar biasa. Ini aneh. Aneh. Berkuasa mana Tuhan Yesus dengan bos di dunia? Ini loh, yang menjadi suatu pengajaran bagi kita semuanya. Ya, coba kita lihat Musa. Kita tahu pribadi Musa. Musa itu sebelum dipakai Tuhan, dia sudah jadi bos di Mesir. Ya, dikatakan dia anak dari seorang putri. Dia bos di Mesir. Tetapi dia tidak pernah bangga. Tapi pada saat dia dipakai Tuhan untuk ya menyelamatkan, mengeluarkan bangsa Israel dan Mesir, dia ada suatu kebanggaan yang luar biasa. Sampai dia mengatakan, apakah aku bisa bicara untuk membawa mereka Tuhan? Tuhan berkata, ada kakakmu Harun. Ya, itu begitu. Musa bangga sekali. Makanya sampai akhirnya dia harus mendampingi bangsa Israel. Ya, sampai di padang gurun 40 tahun. Dia bangga karena pekerjaan yang besar dari Tuhan. Ya. Dimulai dari mana? Dimulai dari dia melihat api. Api yang tidak bisa menghanguskan itu. Api Roh Kudus. Ya. Puji nama Tuhan. Ini api yang luar biasa. Api yang dari Tuhan itu akan semakin membuat kita semakin memuncak. Semakin memuncak kasih kita kepada Tuhan. Ya, mungkin kita khawatir nanti kalau hidupku mengasihi Tuhan, nanti yang dunia bagaimana? Pertanyaannya, apakah bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun Tuhan tidak memberi makan? Tuhan berikan makan. Tuhan bertanggung jawab. Kalau kita dipakai Tuhan dalam masa urapan Roh Kudus, Tuhan tetap memelihara kehidupan kita dengan cara Tuhan, bukan dengan cara otak kita. Ya, itu apinya Tuhan. Tapi bagaimana dengan api dunia? Kalau api Tuhan membawa kita hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan, maka api dunia justru menghancurkan kita semuanya. Ya, api dunia itu adalah api yang bicara kenikmatan dunia ini. Ya.
kenikmatan dunia ini banyak sekali, tidak bisa dihitung. Masing-masing kita punya kenikmatan menikmati fasilitas dunia ini. Mungkin kalau saudara HP, ya, wah kenikmatan, bisa WA-an, bisa Facebook-an, bisa pesan ini pesan itu, ya, bisa main game dan sebagainya, banyak sekali. Itu kenikmatan dunia. Tapi justru kalau kita perhatikan bahwa kenikmatan dunia ini nanti juga dihancurkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus bicara kepada Rasul Yohanes pada saat Yohanes di Pulau Patmos. Lihat, di situ ada seorang perempuan Babel. Inilah penguasa dunia ini yang sudah di backup oleh iblis dengan luar biasa. Karena di situ banyak kehidupan yang terikat di sini. Dan saat ini dosa yang paling mengikat adalah dosa perzinahan. Ya, perzinahan itu tidak mesti berzina secara fisik, berzina secara rohani juga bisa. Kalau kita terikat sesuatu apapun juga, itu kita bisa berzina. Kenapa? Kalau kita terikat, akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Ini cara-cara iblis, api dunia ini yang di backup iblis bisa menghancurkan anak-anak Tuhan. Wahyu 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Ya. Wahyu 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Kitab Wahyu pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga, Ya. yang mempunyai kekuatan besar dan kekuasaan besar, dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Bumi menjadi terang oleh kemuliaannya terus. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, Ya. sudah rubuh Babel kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, Tempat kediaman roh-roh jahat terus. dan tempat bersembunyi semua roh najis, Tidak ada roh Tuhan di situ terus. dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Ya, 3. Karena semua bangsa telah minum dari anggur Karena hawa bangsa tadi dipengaruhi mutlak oleh nafsu cabulnya terus. dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Terus. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. 4. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, Ya. Pergilah kamu, Hai umatku, jangan mau diikat. Pergilah kamu, hai umatku. Terus pergilah pergilah daripadanya, daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian supaya dalam kamu dosa-dosanya. jangan diikat dan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Terus Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka. supaya kamu tidak ditimpa oleh malapetaka. Terus Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. luar biasa, saudara. Jadi kenikmatan dunia ini, bahkan sampai perzinahan yang memuncak pada akhir zaman ini, itu justru menjadikan kita nanti kalau teribas, kita juga justru masuk dalam hukuman, bukan masuk kerajaan surga. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, bagaimana kita sebagai anak Tuhan? Dari depan kita memberikan Roh Kudus. Tapi kalau kita tidak mau terlepas dari ikatan dalam bentuk kenikmatan dunia ini yang mengarah kepada jauhnya kita dari Tuhan, yang mengarah dari perbuatan dosa, maka kita akan gagal. Anak Tuhan akan gagal. Ya. Sebab itu, saudaraku, hati-hati dengan api dunia ini. Ya, api dunia ini. Kita belajar mencari apinya Tuhan, bukan api dunia ini. Apinya Tuhan menjamin kehidupan kita semuanya. Ya, menjamin kehidupan kita. Oleh sebab itu, dari pertama dan kedua ini, Tuhan ingatkan pada kita penghalang yang sangat besar untuk dipenuhkan oleh Roh Kudus. Tadi seperti ini, pertama harus mau mengendalikan mulut kita, mulai mengendalikan mulut kita. Yang kedua, ya, jangan mau dikuasai oleh segala kenikmatan dunia yang mengarah kita jauh dari Tuhan.
Jangan mau dikuasai api dunia, kenikmatan dunia ini yang membuat kita jauh dari Tuhan. Itu penghalang yang luar biasa. Ya. Sekarang kita akan melangkah yang terakhir. Di situ disebutkan angin tersebut memenuhi seluruh rumah. Ya, angin Roh Kudus itu akan memenuhi seluruh rumah. Kita kembali ya, Kisah Rasul pasal 2 ayat yang kedua. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ya, terima kasih. Roh Kudus itu sifatnya ingin memenuhkan kita, ingin menguasai pribadi kita. Kita tahu tadi Roh Kudus sangat baik, Roh Kudus sangat istimewa. Roh Kudus mau membangun kita. Roh Kudus akan meningkatkan kita. Roh Kudus akan menjadikan kita semakin layak dan berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus akan memberikan semangat yang luar biasa dalam hidup kita. Roh Kudus akan memenuhi rumah, dan rumah itu kita semuanya, dan rumah itu rumah tangga kita, dan rumah itu gereja kita. Jadi sebenarnya Tuhan itu sangat baik. Tuhan tidak ingin setengah-setengah kalau memberikan yang terbaik untuk kita. Tuhan inginnya full memberikan yang terbaik untuk kita. Kalau kita dialiri Roh Kudus, ada Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Penuh. Rumah itu sampai penuh. Tuhan tidak mau yang setengah-setengah. Penuh. Betapa berbahagianya kita kalau kita merindukan Roh Kudus, penuhkan aku. Sebab memang Tuhan menghendaki Roh Kudus memenuhi kita. Tuhan tidak mau memberikan setengah-setengah. Tuhan mau penuh. Kita masih ingat pada pesta kawin di Kana. Ya, istilah bejana itu sampai penuh. Tuhan mau penuh. Jadi kalau kita tidak penuh, itu karena kita sendiri, karena unsur kita sendiri. Tetapi kalau kita ingin penuh, sukacita terjadi, itu justru kita mau mengubah cara hidup kita semuanya. Ya, justru kita yang menghalangi sendiri. Kalau Tuhan rindu, Tuhan ingin Roh Kudus itu memenuhi saudara semuanya. Tuhan tidak ingin setengah-setengah, tapi kadang kita yang membatasi sendiri. Kita yang membatasi diri kita sendiri. Puji Tuhan. Sekarang kita lihat apa yang dikatakan Rasul Yohanes supaya kita menerima penuhnya Roh Kudus itu dengan segala akibat dan konsekuensinya. Apa? Kita baca Yohanes pasal 14. Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Kita baca 15 sampai 17 dulu, ya. 15 sampai 17 dulu, ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Iya, Tuhan mau kita semuanya merindukan hadirnya Roh Kudus dalam hidup kita, memenuhi kita semuanya, sehingga kita menjadi ciptaan yang benar-benar Tuhan kehendaki, ciptaan yang baru, yang diberkati Tuhan, yang selalu diperhatikan Tuhan, yang dipelihara Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Turuti segala perintahku. Ya, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Terus aku akan minta kepada Bapa, maka aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepada seorang penolong. Terus supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. ya, yaitu Roh itu Roh Kudus. Ya, Tuhan berikan penuh. Tuhan tidak ingin memberikan kepada kita setengah-setengah. Penuh. Ya. Terus dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. dunia tidak mengenal,
Sehingga kalau bangsa Israel di Yerusalem saat itu melihat orang-orang Galilea dipenuhkan Roh Kudus, dikatakan di situ ada orang yang menyeretup, mereka adalah mabuk. Ya, Roh Kudus tidak suka dengan dunia. Sifat dari Roh Kudus tidak disukai dunia. Ya, roh dunia itu roh yang kasar, bukan yang lembut, maka tidak suka. Ya, mereka bisa memfitnah, itu mabuk dan sebagainya. Ya, tapi kita lihat, ya, di situ konsekuensi atau akibat dari anak-anak Tuhan yang dipenuhkan Roh Kudus karena hasil tunduk dan setia melakukan firman Tuhan, maka di situ disebutkan yang pertama ialah Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Itu 17b. Ya, coba dibacakan 14 ayat 17b, ya. Dunia tidak dapat menerima dia, Ya. sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, ini yang pertama. Dia, Roh Kudus itu akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Pada Roh Kudus itu adalah roh yang damai sejahtera. Jadi damai sejahtera Tuhan itu akan dinyatakan pada kita, menyertai hidup kita, menyertai rumah tangga kita, menyertai usaha kita, menyertai segala sesuatu yang kita kerjakan. Itu Roh Kudus. Sampai kita merasakan damai sejahtera itu nyata di dalam kehidupan kita semuanya. Itu janji pertama. Kalau Roh Kudus memenuhi kita, kalau Tuhan menghendaki Roh Kudus itu penuh, Tuhan juga rindu hidup damai sejahtera kita ini penuh, tidak setengah-setengah. Kalau damai sejahtera penuh, kita tidak ada ketakutan, kita tidak ada kekhawatiran, kita tidak ada kebimbangan dan sebagainya, sebab Tuhan menjamin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dibacakan ayat yang ke-18 bagian A. Ya, ini ya dampak daripada kita dipenuhkan Roh Kudus. 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ya, terima kasih. Tuhan tidak akan membiarkan kita sebagai yatim piatu. Yatim piatu kan sudah tidak ada pengharapan lagi. Hidup di dalam kekurangan, hidup di dalam ya kesedihan. Jikalau kita dipenuhkan Roh Kudus, Tuhan tidak ingin kita sedih. Tuhan tidak ingin kita gelisah. Tuhan tidak ingin kita khawatir, takut dan sebagainya. Tuhan tidak membiarkan kita hilang pengharapan kita. Tuhan mencukupkan segala sesuatu. Itu janji Tuhan. Jadi Roh Kudus yang tidak kelihatan oleh mata kita itu sanggup mengadakan semuanya itu. Mungkin kita berpikir dunia yang tampak itu yang kita ikuti, karena tampak loh ada pengharapan di sini. Ya yang kelihatan kalau kita mata sudah kelihatan. Beda. Ya, Roh Kudus tidak kelihatan, tapi berkuasa menciptakan segala sesuatu, membuat kita menjadi kehidupan yang berpengharapan. Di dunia ini kita tidak dibiarkan sebagai yatim piatu. Ya, tidak dibiarkan. Tuhan menyertai, Tuhan mencukupi, Tuhan melengkapi, Tuhan memberkati kita semuanya. Roh Kudus. Roh Kudus tidak berpikir hanya rohani saja. Rohani memang yang utama, tapi sampai jasmani pun Roh Kudus bertanggung jawab. Karena apa? Karena kita rindu, ya, semua kita dirindukan Tuhan untuk selalu menyembah, memuliakan nama Tuhan. Semakin kita dipenuhkan Roh Kudus, kerinduan kita untuk menyembah Tuhan itu semakin meningkat dalam. Hati kita itu selalu tertuju kepada Dia. Ya. Sekarang yang ketiga, ayat yang ke-18b. 18b. Aku datang kembali kepadamu. Amin. Roh Kudus mengatakan, aku akan datang kembali kepadamu, bukan kepada yang lain. Datang kepadamu. Ya, pada saat apa Tuhan datang kembali? Pada saat Tuhan menjemput kita di
aman-aman. Artinya kerajaan surga, kemuliaan itu disediakan bagi kita yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, oleh karena melakukan segala firman-Nya, tunduk pada firman-Nya, setia pada firman-Nya, dan tidak suka menjadi orang durhaka yang membangkang dan memprotes firman Tuhan. Ya. 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai 18. Inilah Tuhan mengatakan, aku akan selalu datang kembali kepadamu. Aku akan kembali datang kepadamu. Tuhan tidak akan membiarkan kita semuanya. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 18. Sebab pada waktu tanda diberi, Ya. yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Tuhan sendiri akan turun dari surga. Terus Dan mereka yang mati dalam Kristus, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup Sudah kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama diangkat mereka bersama-sama dengan mereka. dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Menyongsong Tuhan di angkasa. Dia datang kembali menjemput kita di awan-awan. Ya, terus Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. terus Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. amin. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, Tuhan mau datang kembali mereka yang hidup dalam Roh Kudus. Walaupun mereka sudah mati, mereka hidup dalam Roh Kudus, melakukan segala firman-Nya. Berarti kehidupan Kristen yang selama hidup tidak mau melakukan firman-Nya tidak termasuk di sini. Mereka akan bangkit pada bangkitan yang kedua untuk menerima hukuman. Ya, jadi tidak semua orang Kristen masuk surga. Ya, orang Kristen yang tidak mau melakukan firman-Nya sehingga sampai dikuasai atau sampai dikaruniai Roh Kudus, mereka tidak berhak dijemput oleh Tuhan. Ya, di sini suatu pengajaran bagi saudara saya, kita belajar tidak semudah ya, anak Tuhan, seorang Tuhan masuk surga, tapi hanya mereka yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, hidup selalu setia kepada firman. Dan kita juga yang masih tinggal, ya nanti kalau manajer kita masih tinggal pada waktu Tuhan datang, kita yang hidup di dalam firman Allah, yang tidak membangkang pada firman Allah, yang selalu setia di dalam firman Allah, yang bahkan dipenuhi Roh Kudus, akan dianggap Tuhan bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu saudaraku, mungkin saudara bertanya, kita semuanya bertanya, kenapa orang Kristen tidak sesuai dengan janji Tuhan? Siapa yang percaya akan masuk surga? Ya, kalau mereka percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian ada pengampunan dosa, ya, terus mati, mereka berhak masuk Firdaus seperti penjahat. Tapi kalau selama hidup orang Kristen, ya, tidak mau melakukan firman-Nya, tentu mereka dicap sebagai orang-orang yang durhaka. Sebagai ilustrasi, kita sebagai warga negara, kalau kita tidak menuruti undang-undang atau tidak menuruti hukum, tapi kita melanggar hukum itu, apa akibatnya? Masuk hukuman. Demikianlah saudara, orang Kristen, walaupun orang Kristen dikatakan percaya kepada Tuhan, ya, tetapi tidak mau tunduk pada firman Allah selama hidupnya, masuk hukuman. Ya, makanya kita belajar, saudaraku, kita belajar untuk lebih mengarahkan diri. Kalau kita ikut Tuhan, firman Tuhan katakan, kalau panas-panaslah, kalau dingin, dinginlah, jangan suam pukul, sebab aku akan memuntahkan kau. Ya, kita belajar sungguh-sungguh, dan di sini Roh Kudus berikan kekuatan kita kembali. Roh Suci berikan kekuatan seperti Tuhan mau memberikan kita penuh. Tuhan tidak mau setengah-setengah. Tuhan akan berikan kita penuh. Siapapun yang rindu
dipenuhkan dengan Roh Kudus adalah kehidupan yang berbahagia sekali. Saat ini kesempatan yang baik, lihat, untuk menyatakan kasihnya itu, Yesus rela menyerahkan rohnya kepada kita, supaya kita dipenuhkan oleh Roh Kudus yang suci. Ya, Yohanes 10 ayat yang ke-18 dan seterusnya, ya, mengatakan, rohnya akan kutitipkan, tapi suatu saat akan kuambil kembali. Selama Tuhan menitipkan roh ini, ya, kita diberi kesempatan untuk hadirnya Roh Kudus di dalam hidup kita, supaya kita bisa memberi pengangkatan nanti bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita mau datang pada Tuhan. Kita semuanya mau datang pada Tuhan. Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus ada di dalam gereja ini. Roh Kudus ada di rumah saudara saat saudara beribadah. Ya, kita berdatang pada Tuhan. Kita bersama memuji seperti di bait suci yang dilihat oleh Yesaya. Semua memuliakan Tuhan, maka asap dari surga menguasai, memenuhi gereja itu. Kita juga akan mengalami dipenuhkan asap Roh Kudus kalau kita mau memuji muliakan Tuhan dengan kesungguhan, dengan mau kita meninggalkan hidup lama kita. Pemain musik saya minta datang. Haleluya. Bersama kita bangkit berdiri, kita akan puji Tuhan dengan satu kata saja. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Bersama. Satu kata yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau. Haleluya. Engkau dipermuliakan, ditinggikan oleh kami. Sebab Engkau kudus di mana yang kudus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau yang layak disembah, dipermuliakan tinggi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus yang sangat kuat akan Kau nyatakan kepada kami, tidak hanya setengah, tapi sampai penuh. Sebab Kau merindukan kami dipenuhkan semua dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu Tuhan, kami manusia daging, manusia jasmani, masih banyak dikuasai oleh unsur dari daging-daging ini, sehingga kami sering mengecewakan Engkau Tuhan. Engkau menghendaki Roh Kudus penuh dalam hidup kami, tapi sering tanpa sadar kami justru menolaknya, sebab kami senantiasa lebih suka mengikuti kenikmatan dunia ini. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami saat ini. Engkau rela diserahkan, menyerahkan nyawa di atas kayu salib untuk kami. Ajari kami Tuhan, untuk senantiasa menghargai Roh-Mu. Nyawa-Mu yang telah Kau serahkan di atas kayu salib, supaya memenuhi kehidupan kami. Supaya dalam hidup kami ini senantiasa terjamin, sebab Engkau memelihara, sebab Engkau menyertai. Bahkan Kau berikan damai sejahtera yang tidak terhingga kepada kami, walaupun kami ada di dunia ini. Bahkan terlebih Kau akan datang kembali menjemput kami di alam-alam, sebab kami sudah Kau penuhkan dengan Roh Kudus. Ampuni banyak kekurangan kami, baik dengan hamba-Mu maupun kekurangan sidang jemaat-Mu Tuhan. Tolong upahkan kami, supaya kami berbalik haluan untuk senantiasa merindukan kehadiran Roh Kudus memenuhi hidup kami semuanya. Terima kasih. Engkau yang sudah berkorban di jauh-jauh. Sekarang Tuhan sediakan roti dan anggur yang ada di depan kami. Inilah tubuh dan darah-Mu yang Kau sediakan bagi kami. Oleh sebab itu Kau sucikan roti dan anggur di depan kami. Jadikan suatu hal yang membuat bekal hidup kami semakin tunduk dan semakin setia kepada korban-Mu. Sebab di balik korban-Mu, keselamatan itu, janji-Mu yang kekal itu Kau sediakan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kau pakai tua-tua yang melayani, Kau kuduskan, Kau sucikan, sehingga kami semuanya dipakai Tuhan untuk memuliakan, untuk dipakai Tuhan sebagai alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Bila saat ini kami akan terima tubuh dan darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
di depan dada kita. Tuhan rindu, Tuhan rindu rohnya dipenuhkan pada kita semua. Lalu Tuhan di atas kayu salib menyerahkan nyawa, itu ditujukan kepada kita semuanya. Kiranya Roh Kudus akan kita terima dengan baik, kita sambut dengan baik, supaya Roh Kudus memelihara kehidupan kita sampai kita masuk dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan, Ia mengambil roti, dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Bersama-sama. Terima kasih atas tubuhmu yang telah menyatu dalam tubuh kami. Kiranya menyucikan tubuh kami, dan tubuh kami tidak terpengaruh oleh suasana dunia, suasana lingkungan sinar luar yang jahat, tetapi tubuhmu akan menguasai tubuh kami, sehingga tubuh kami semakin hari semakin dikuduskan oleh Engkau. Terima kasih. Kita angkat tinggi-tinggi darah Yesus lebih daripada kepala. Siapapun yang berdosa, kuasa darah itu sanggup menyucikan segala dosa. Hidup lama kita yang penuh dengan dosa, hidup kita yang penuh dengan kesalahan, saat ini kita datang pada Tuhan, kita angkat tinggi-tinggi darah Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan dan makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, di peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum darah Yesus. Haleluya. Kita katakan Biar mulut ini Tuhan kami pakai selalu memuliakan Engkau ya Tuhan. Bagaikan Engkau yang menyucikan mulut dari Nabi Yesaya Tuhan.
Pakai mulut kami Tuhan, selalu memuliakan Engkau. Biar kami Tuhan bisa pakai mulut kami untuk perkataan-perkataan yang baik Tuhan. Kami di gereja Tuhan bisa berkata yang baik Tuhan. Tapi di luar sana Tuhan, begitu lingkungan itu yang najis, yang kotor Tuhan. Jangan sampai kami dikuasai Tuhan oleh perkataan-perkataan yang tidak baik. Biar bibir kami selalu kami kendalikan Tuhan. Kami jaga Tuhan, bahkan menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Di situ Tuhan curahkan roh-Mu buat kami. Biar kami tetap rendah hati Tuhan, seperti telaga-Mu rendah hati, lemah lembut Tuhan, seperti Engkau. Kami mau ubahkan karakter-karakter kami tidak baik Tuhan, kehidupan lama kami yang mungkin Kau tahu Tuhan, tidak bisa rendah hati, masih sombong, masih membangkang Engkau. Kami mau belajar Tuhan lewat ibadah ini, supaya menjadi titik tolak bagi kami Tuhan untuk membaharui diri kami. Dan Tuhan mulai curahkan roh-Mu buat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Segala puji kemuliaan hormat bagi Engkau Tuhan. Biar kami bisa memuliakan Engkau Tuhan mulai dari sekarang. Di rumah kami masing-masing, di waktu-waktu mungkin kami tidak bisa beribadah secara fisik, secara jasmani di tempat ini, tapi di rumah kami masing-masing Tuhan, di hidup kami sehari-hari kami bisa memuliakan Engkau. Tuhan pakai Tuhan gembala kami di sini bersama keluarga Tuhan, juga tua-tua, juga imam-imam Tuhan, yang tetap menyelenggarakan ibadah Tuhan, memberikan makanan Tuhan bagi-bagi yang jauh saat di luar kota, luar pulau dimanapun. Biar kami tidak bisa bertemu secara fisik Tuhan, tetapi berpelihara kami semua. Jangan sampai jiwa kami terlepas Tuhan, jangan sampai jiwa kami tersesat Tuhan oleh karena keadaan dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan pulang, saatnya kita akan undur dari kasih Tuhan. Oleh sebab itu saat ini kita semuanya, baik yang di sini maupun di rumah masing-masing, terimalah berkat anugerah sejahtera dari Allah Bapa, serta cinta kasih sayangnya Tuhan Yesus dari tempat tinggi, serta persekutuan Roh Kudus dicurahkan, dipenuhkan, dialirkan kepada kita semuanya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali sebagai mempelai pria surgawi. Dan biarlah kasih kemurahan dari Bapa, Putra dan Roh Kudus sekarang juga kita terima dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.